Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, perkenalkan saya Muhammad Faizin, peserta BKDP tahun 2026. Hari ini mari kita berbincang tentang suatu fondasi penting bagi bangsa kita, yakni moderasi beragama. Banyak yang mengira moderasi beragama berarti mengurangi keyakinan agama. Padahal itu adalah miskonsepsi besar. Secara esensial, moderasi beragama adalah cara pandang dan praktik beragama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bangsa. Moderasi adalah nilai universal yang ada di setiap napas ajaran agama. Dalam Islam, kita mengenalnya sebagai wasatiyah atau jalan tengah. Apakah moderasi beragama hanya milik Islam? Mungkin sebagian mengatakan atau mengalami mitos bahwa moderasi mengurangi iman dan mencampur-adukan agama. Padahal faktanya moderasi adalah cara untuk menjaga keseimbangan dan menolak ekstremisme. Moderasi adalah nilai universal yang ada di setiap napas ajaran agama. Dalam Islam kita mengenalnya sebagai wasatiyah atau jalan tengah. Di agama Kristen kita mengenalnya sebagai golden mean untuk kebijaksanaan. Lalu ada Tamhasi, lalu ada Majibima Patipada, dan seterusnya. Intinya, semua agama mengajarkan penghormatan, kasih sayang, dan persatuan dalam menolak segala bentuk ekstremisme. Moderasi beragama menjadi salah satu cara untuk mempersatukan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Islam ada nilai wasatiyah, di mana kita berposisi sebagai orang yang ada di jalan tengah, bersikap wajar, hindari ekstremisme, serta menjadi penengah yang adil dan seimbang untuk seluruh umat dalam rukun beragama. Ada 9 nilai utama sebagai landasan perilaku dalam moderasi beragama yang harus kita jiwai dan perdalam. Yang pertama yakni tawasud, selalu mengambil jalan tengah pada setiap perilaku, pada setiap tindakan, dan melihat peristiwa-peristiwa di tengah masyarakat. Lalu yang kedua, i'tidal, berlaku adil dan proporsional, lurus, memberikan pertimbangan yang adil. Lalu yang ketiga, tasamuh, toleransi dan menghargai perbedaan, melihat perbedaan sebagai hal yang dihargai dan saling melengkapi. Lalu keempat, syura, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di tengah masyarakat, maka menggunakan musyawarah mufakat. Lalu yang kelima, islah, terlibat dalam perbaikan dan perdamaian, melakukan kegiatan yang pada intinya untuk kebaikan, berusaha bersikap yang baik kepada orang lain. Lalu keenam, kedua, menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Lalu yang ketujuh, muatan, mencintai tanah air dan taat hukum negara, mengedepankan ketaatan terhadap hukum setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Muhammad SAW,
lalu taat kepada hukum negara. Yang kedelapan, laun, menolak keras segala bentuk kekerasan. Lalu iktiraf, lalu ramah dan menghormati budaya lokal. Nilai-nilai ini bukan sekedar teori, melainkan modal dasar untuk membangun kualitas mental bangsa Indonesia. Wujud nyata moderasi bisa kita lihat dalam keseharian. Saat kita kemudian mengimplementasikan gotong royong, membantu orang lain, membantu korban bencana, tanpa meninggalkan agamanya, atau saat kita tetap menjaga dialog yang santun meski memiliki perbedaan dalam hal keyakinan. Inilah cara kita merajut kekuatan di tengah keberagaman Indonesia yang ada. Mari kemudian kita implementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan keseharian kita. Dan nilai-nilai tersebut bukan teori saja yang kita pahami, tapi merupakan jembatan menuju kehidupan yang rukun dan damai yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.